Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat edisi hari ini dengan tema faktor resiko stroke. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Dr. Azari, spesialis neurologi, dan juga Dr. Bella. Nah, di segmen sebelumnya kita sudah membahas faktor bahwa sebagian besar penderita stroke ini dia disabilitas ya dokter ya. Iya, kalau tentang disabilitas nih dok, kan banyak juga pasien-pasien itu yang datang misalnya dia udah ada gangguan bicara, udah ada gangguan penglihatan dan gangguan anggota gerak gitu. Tapi selalu juga ditanya ini sama keluarga pasien, ini nanti bisa sembuh apa enggak, terus berapa lama nih waktunya biar bisa dia ngomong secara normal kembali gitu dok. Oke, baik. Ya, itu memang cukup sering juga ditanyakan oleh keluarga-keluarga pasien ya. Jadi untuk pemulihan stroke itu memang sangat-sangat diperlukan waktu yang lama. Nah, berbeda kalau misalnya kita lihat masalah kulit ya, misalnya ada luka di kulit ya, itu sembuhnya biasanya mungkin 7 hari, 10 hari sudah ada menutup lukanya. Sembuh juga ya kalau misalnya nggak terlalu besar. Nah, tapi berbeda dengan jaringan atau sel otak. Sel otak itu dia sangat rentan ya. Sedikit aja terganggu, maka sel otak itu dia kerusakannya itu bisa hampir permanen bahkan. Nah, ketika terjadi suatu stroke, ketika terjadi suatu sumbatan, area yang sudah terkena sumbatan tersebut, secara teorinya itu tidak bisa balik lagi. Tetapi area di sekitarnya atau namanya penumbra itu area yang hampir istilahnya setengah hidup ya atau setengah mati mungkin ya. Itu yang kita coba selamatkan ketika perawatan stroke awal. Nah, kalau area tersebut berhasil dicegah supaya tidak menjadi mati, tidak menjadi luas ya, maka area itulah yang kita jadi tumpuan harapan supaya nanti pasiennya ke depannya bisa menjadi pulih kembali. Nah, tapi balik lagi ke tadi, kalau misalnya stroke-nya sudah cukup berat, areanya sudah cukup luas ya, berarti yang bisa kita lakukan adalah mencegah supaya tidak berulang. Tapi untuk pulih lagi kembali ke awal, memang itu sampai saat ini masih dalam penelitian di dunia kedokteran secara umum. Baik itu di Amerika, di Jepang, di Cina ya, ataupun di Eropa, itu sedang diteliti. Bagaimana nih supaya sel yang tadi mati itu bisa balik pulih kembali. Misalnya salah satunya stem cell. Jadi sel muda ditempel di sana, diharapkan bisa tumbuh mengganti sel yang sudah rusak tersebut. Tapi itu semua masih dalam tahap penelitian. Jadi memang untuk saat ini adalah yang paling penting pencegahan supaya tidak kena. Apabila sudah terkena stroke, tentunya perlu dilakukan fisioterapi, latihan berjalan, latihan berbicara ya. Memang butuh proses dan butuh waktu. Kemudian juga harus minum obat rutin, mencegah supaya tidak berulang. Orang yang sudah pernah kena stroke 1 kali aja, maka dia beresiko 10 kali lipat di masa depan bisa kena lagi dibandingkan orang yang belum pernah. Jadi artinya benar-benar harus dijaga faktor resikonya gitu. Oke, berarti dia sekali udah kena kepada penderita gitu dokter, faktor resikonya jauh lebih besar. Makanya kalau bisa jangan sampai kena dulu nih ya dok ya. Makanya kita harus perhatikan lebih lanjut nih materi yang akan disampaikan oleh Dr. Azari. Ya. Oke dokter. Nah, ya kita lanjutkan. Selama ini paradigma masyarakat, pasien stroke itu kenanya biasanya usia lanjut lah ya. Jadi ini ada 100% yang persentase risiko terkena stroke-nya ya. Memang kalau kita lihat yang paling besar itu ternyata di usia yang produktif. Usia 55 sampai 64 tahun itu ada 33,3% pasien yang terkena stroke. Nah, di usia lanjut usia juga banyak, tetapi karena lifestyle ya, gaya hidup ya, kemudian ada sedentary life istilahnya ya, hidup lebih santai. Ternyata di usia 45 sampai 54 tahun itu tinggi juga, 21,8%. Kemudian di usia 35 dan 44 bisa terkena 6,9%. Ya, makin muda makin kecil memang resikonya ya. Cuman
ini yang mesti kita perhatikan, bahwa stroke itu makin ke sini, makin bertambahnya tahun ya, makin modern, itu usianya juga makin bertambah muda. Kalau dulu itu mungkin di area sekitar 60 tahun ke atas baru kena, tapi kalau sekarang sudah usia produktif. Nah, ini salah satu tugas kita bersama ya untuk mencegah supaya kita tidak terkena suatu serangan stroke. Ini karena banyak terlena ya dokter ya, anak-anak muda yang dokter udah masih muda, masih sehat. Kebetulan seperti itu ya. Di teknologi ya, kemajuan teknologi itu menyebabkan orang-orang jadi gampang. Kalau dulu misalnya kita mau belanja ya, sekarang tinggal pencet-pencet, datang ke rumah, datang ya, kemudian kita bisa menikmati ya. Nah, terus kemudian kemana-mana juga lebih gampang. Kalau misalnya dulu jalan kaki, naik sepeda ya, mungkin sekarang kendaraan transportasi online ya, itu mudah sekali. Jadi itu salah satu yang membantu juga menyebabkan terjadinya suatu serangan stroke. Izin dok, kalau untuk kan ini Pak emang paling banyak umur 55 sampai 64 Betul. ya dok ya, tapi anak muda juga ada. Tapi gejalanya mau tua, muda, apakah ada pembeda apa sama aja kalau udah kena stroke gitu dok? Betul. Gejalanya sebenarnya sama saja. Gejalanya mendadak, lemah separuh badan, mulut mencong, bicara pelo, gangguan bicara, ya, itu semuanya bisa terjadi. Nah, biasanya pada pasien yang termasuk sangat muda ya, misalnya umur 25 tahun ke bawah, itu biasanya ada faktor resiko yang lain. Apa itu faktor resikonya? Kita lanjut lagi ya. Di sini kita bahas. Nah, sebelum kita ke faktor resiko, ini yang mesti kita ketahui. Apa sih gejalanya? Ada namanya slogan segera ya. Jadi ini slogan yang digaungkan oleh Kementerian Kesehatan ya, yang mana kita harus mengedukasi ya kepada masyarakat luas. Contoh segera ya. Jadi senyum. Apabila ada senyum tidak simetris, mencong ke satu sisi atau tersedak, sulit menelan air ya, itu mungkin kita bisa curiga suatu stroke. Tapi tidak berdiri hanya satu itu saja. Diikuti gejala lain. Yang kedua adalah gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba. Lagi masak misalnya, atau lagi bekerja ya, ngetik tiba-tiba kok berat jadinya, atau lagi jalan kok tiba-tiba diseret, atau tiba-tiba jatuh ya. Kelemahan separuh badan. Kemudian yang ketiga adalah bicaranya pelo. Bicara kok saya bicaranya jadinya kok kurang jelas ya, atau orang yang mendengar kok kamu bicaranya jadi nggak jelas jadinya ya, kok seperti kumur-kumur. Lalu ada gejala kebas atau baal, kesemutan separuh tubuh. Wah, tiba-tiba kok kebas ya rasanya ya. Atau ada gejala rabun, pandangan satu mata tiba-tiba jadi kabur. Ingat kata kuncinya tiba-tiba semua nih. Jadi nggak ada yang bertahap, mendadak semua ya. Rabun, wah, tiba-tiba kok nggak bisa melihat ya. Atau ada sakit kepala hebat yang baru pertama kali muncul, sebelum-sebelumnya nggak pernah. Baru pertama kali ya, gangguan keseimbangan atau rasa berputar ya. Apabila ditemukan semua gejala ini atau lebih dari 2 gejala ini, kemungkinan itu suatu stroke, segeralah menuju ke rumah sakit. Nah, kenapa? Karena dengan segera ke rumah sakit, diharapkan kita bisa melakukan CT scan kepala sehingga cepat dilakukan penanganan awal. Kalau di sini kita ada slogan time is brain. Nah, mungkin kita pernah dengar time is money ya, waktu adalah uang. Kalau di sini penting time is brain. Iya. Time is brain. Kenapa? Karena itu tadi, sekali otak itu sudah terjadi sumbatan, maka dia untuk pulih lagi itu cukup sulit dan lama. Jadi ketika segera dibawa, gejalanya sebenarnya gampang dihafal ya. Gejalanya seperti ini, udah langsung aja ke UGD. Nah, nanti di sana bisa dilakukan penanganan awal. Kira-kira seperti itu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini tadi yang pertanyaan. Kadang-kadang ada juga loh gejala yang mirip gejala stroke. Contoh misalnya kejang ya. Kejang itu bukan berarti stroke, bisa berbeda, gangguan kelistrikan. Atau sakit kepala migrain. Wah, sakit kepala ya, tadi kan sebelumnya ada gejala sakit kepala hebat. Nah, kemudian dizziness, sempoyongan, vertigo berputar. Belum tentu vertigo itu suatu stroke, tapi bisa juga suatu stroke. Nah, kemudian Best palsy ini tadi saya contohkan ya, mirip banget loh ini sama stroke. Separuh wajahnya lumpuh, tapi ini bagus semua tangan. Ya. Jadi itu bukan suatu stroke, tapi Best palsy. Atau ada istilahnya trigeminal neuralgia. Jadi kalau bahasa sederhananya adalah gangguan saraf di wajah sehingga nyerinya luar biasa sekali ya. Atau neuropati.
kesemutan di kaki, kebas-kebas ya. Aduh, ini stroke bukan ya? Nah, Banyak nih kalau neuropati, Dok. nah itu tadi ya. Ini banyak, kasusnya juga banyak dan cukup bikin parno juga ya karena kesemutan ya, takutnya ini stroke, akhirnya berobat ya. Nggak apa-apa, itu bagus. Justru itulah pentingnya berobat untuk membedakan gejala yang ini beneran stroke atau bukan. Jadi ketemu ke profesional biar diperiksa, biar kita tahu ini apakah suatu stroke atau bukan. Oke, tapi dokter kalau misalkan seseorang itu dia lebih cenderung kesemutan, misalkan saya ini kalau kesemutan biasanya kaki sebelah kiri terus atau tangan sebelah kiri terus, itu ada faktor resikonya mengarah ke stroke kan dokter? Bisa jadi ya, bisa jadi. Jadi kalau ciri khas stroke itu kesemutannya adalah biasanya separuh badan biasanya. Benar-benar separuh dari muka sampai ke bawah. Tapi kalau dia hanya di tangan ya atau dua-dua tangan atau di kaki, masih kemungkinan ya itu bukan stroke. Tentunya perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Apakah kesemutan di tangan kaki itu karena diabetes misalnya ya, atau karena penyakit polineuropati karena saraf-sarafnya memang terganggu, itu perlu diinvestigasi lebih lanjut. Jadi memang intinya hati-hati dengan self diagnose. Google ya, stroke, jangan ya, nanti Itu menjadi stres nanti. menyesatkan nanti dokter. Iya, takutnya seperti itu atau ngobat sendiri jadinya ya. Oke dokter, semakin menarik pembahasan kita akan jeda terlebih dahulu dokter. Oke, Silakan. siap. Dokter lebih dahulu dokter. Kita harus terpotong oleh jeda nih dokter. Semakin menarik pembahasan kita, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dokter Kito bersama Kita Sehat.